pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya Caisah Berkah. Kisah tentang pertempuran Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo di Perang Sabil. Pertempuran antara pasukan Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo pernah terjadi. Padahal kedua orang ini adalah sosok yang dekat. Bahkan Pangeran Diponegoro konon pernah berguru ke Kiai Mojo, serta pernah menjadi panglima tempur pasukan Pangeran Diponegoro. Kala itu mayoritas dari pasukan Kiai Mojo diisi oleh orang-orang Pajang. Hal ini menambah kesibukan Pangeran Diponegoro yang tengah berupaya melakukan perlawanan ke pemerintahan kolonial Belanda. Peperangan itu konon terjadi karena mengusung aspek kedaerahan yang terlalu kuat. Padahal kedua kubu ini sebenarnya sama-sama berjuang melawan penjajahan Belanda. Bahkan sebagian besar basis pasukan mereka juga ada di Jawa Tengah bagian selatan. Ratu Kidul tawarkan pasukan gaib ke Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda. Pasukan Diponegoro yang didukung kaum santri sebanyak 200 orang laki-laki dan perempuan, sebagaimana dikutip dari Peter Cherry dalam bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro pada tahun 1785 sampai 1825. Para pasukan sang pangeran ini terdiri dari beberapa orang Arab dan peranakan Tionghoa. Tak hanya itu, pasukan Pangeran Diponegoro juga ada yang berasal dari golongan santri istana yang merupakan anggota hierarki pejabat resmi Islam dan resimen pasukan yang direkrut dari para santri keraton. Sementara kelompok yang dibawa Kiai Mojo yang notabene juga dekat dengan Pangeran Diponegoro, bahkan di beberapa catatan sejarah merupakan penasihat sang pangeran, diisi oleh keluarga besar Kiai Mojo dan para santri yang datang dari 3 pesantren, yaitu pesantren Mojo Banderan dekat Delanggu dan Pulau Kadang dekat Timur Kiri. Pangeran Diponegoro salah satunya Perang Sabil, namanya menjadi catatan sejarah kelam bagi perjuangan Pangeran Diponegoro karena dimensi kedaerahan yang selalu ditonjolkan. Alhasil beberapa kali pasukan keduanya ini bentrok di daerah-daerah seperti Demak pada Agustus sampai September 1825, Madiun pada November 1825, Januari 1826, Rembang dan Jipang yang kini masuk Bojonegoro pada November 1827 sampai Maret 1828. Saat itu pasukan Pangeran Diponegoro didominasi Laskar Mataram yang setia kepada Pangeran sewaktu gerak maju Pangeran ke Surakarta pada Agustus sampai Oktober 1826.
mutu tempur pasukan menurut Pangeran Diponegoro juga tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain. Sebagaimana berikut ini juga kisah munculnya Mancanegara Wetan dan Kileng saat sebagian kerajaan Mataram dikuasai Belanda. Penduduk Madiun bagus dalam bertahan terhadap serangan pertama, namun setelah itu mereka tidak banyak berguna. Penduduk Pajang juga terkenal pemberani, tetapi tidak lama setelah itu kondisinya sama seperti yang tadi. Penduduk Baglen lebih baik, tapi mereka harus bertempur di daerahnya sendiri. Jika di luar itu mereka payah, tetapi penduduk Mataram terbaik di antara semua mereka. Mereka bertarung dengan gigih dan tahu bagaimana harus prihatin dan tabah menghadapi penderitaan akibat perang. Demikian catatan pada Babat Diponegoro. Putra tertua Pangeran Diponegoro juga mengemukakan tentang karakter orang Mataram, yaitu mereka dapat menjaga rahasia, punya hati yang tulus dan berdisiplin dalam mentaati perintah agama. Itulah saudara perang Sabin Pangeran Diponegoro dan Kiai Maja. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa di lain kesempatan.